Kanada 2016, pengacara bernama Patrick memperkenalkan rekan kerjanya Phillips kepada saudari perempuannya Evelyn. Phillips merasa seperti sudah mengenal Evelyn sejak lama. Tidak hanya itu, bahkan calon pengacara terbaik se-Montreal itu mengungkapkan kalau Evelyn pernah menjadi orang yang spesial dalam hidupnya. Apakah itu hanya dalam mimpi, kehidupan masa lalu, atau jangan-jangan hanya deja vu? Singkat cerita, pria dan wanita ini sepertinya jatuh cinta pada pandangan pertama, keduanya menjadi sangat akrab. Evelyn berkata kalau dirinya akan segera pergi ke Praha, Ceko untuk melanjutkan studi jurusan musik. Phillips membalas, sudah terlambat. 6 tahun kemudian, Phillips dan Evelyn bangun dari tidurnya. Phil langsung memeriksa kerjaan, sementara Eve menjawab panggilan telepon dari ayahnya. Rupanya mereka berdua diundang ke acara makan malam ulang tahun ibunda Evelyn. Phillips tak begitu menghiraukan ulang tahun mertuanya, bahkan ia menyuruh sang istri pergi sendiri ke acara makan malam besok. Suami istri ini pun bertengkar. Masih di rumah, Phillips menegur pekerja karena gagal menyelesaikan renovasi rumahnya tepat waktu. Semua ini akibat ulah dari adik Phillips, Andy, yang sering bolos kerja sehingga semua pekerjaan jadi terbengkalai. Sebelum ke kantor, Phillips dan istrinya mampir ke rumah Andy untuk menyelesaikan perkara ini. Di perjalanan, Eve tampak kesal karena suaminya itu terdengar seperti terus-menerus membela Andy, seolah tak mampu meredakan emosinya sendiri. Eve mengatakan kalau dia harus pergi ke suatu tempat menggunakan transportasi umum. Phillips sampai di rumah Andy, sang kakak menegur adiknya karena terlalu sering bolos kerja. Penyebab Andy sering bolos kerja karena dirinya adalah seorang alkoholik, uang dan waktunya terkuras untuk menikmati minuman keras. Phillips memberikan Andy sedikit uang, lalu pergi dari sana dan menuju kantor. Hari ini Phillips sedang ada meeting proyek besar di kantornya. Patrick dan Eve ternyata juga bekerja di kantor yang sama dengannya. Patrick mengeluhkan selama ini di kantor mereka kekurangan sekretaris, jadi dia meminta kakaknya, Eve, untuk bekerja lebih keras lagi. Singkat cerita, setelah semua pekerjaan selesai, Phillips pulang ke rumah. Kesal mungkin itu yang dirasakan Phillips ketika baru saja membuka matanya di pagi yang cerah ini. Semua itu karena Eve menanyakan suatu hal yang mungkin tidak terlalu penting baginya. Phillips yang sedikit acuh bergegas mandi untuk bersiap berangkat kerja. Hari ini pengacara muda itu akan melakukan presentasi dengan klien. Setibanya di kantor, Phillips terbilang sangat lancar di meja meeting hingga kedua belah pihak sepakat untuk memulai kerjasama. Setelah itu, Phillips langsung pulang dengan membawa sebotol sampanye sebagai perayaan atas keberhasilannya. Setibanya di rumah, Eve tak mau menjawab salam dan sudah menyiapkan tas untuk pergi dari sana. Eve tidak suka kehidupan rumah tangga ini, bukan ini kehidupan yang dia inginkan. Baru beberapa menit Eve pergi, Phillips langsung menyusul istrinya ke rumah mertua. Di sana sedang ada acara makan-makan ulang tahun ibunda Eve. Terjadi perdebatan di antara suami istri itu di teras rumah. Patrick yang mendengar percakapan mulai panas, segera membawa Phillips untuk pergi dari sana. Phillips dan Patrick sampai ke bar tanpa bermaksud mengintervensi. Menurut Patrick, Phillips yang salah dalam situasi ketegangan rumah tangga yang dialami oleh sahabatnya itu. Phillips tak terima disalahkan karena menurutnya selama ini dia telah berusaha semaksimal mungkin membahagiakan Eve. Patrick sebenarnya tahu apa yang tengah dirasakan Eve, namun dirinya lebih memilih diam. Kemudian Patrick juga menyinggung soal presentasi dengan klien tadi siang, tapi Phil enggan merespons. Patrick pun pulang dari bar. Phillips yang tinggal sendiri di bar pergi ke toilet. Tak sengaja ia melihat selebaran iklan yang ada di sana. Sepulang dari bar, Phillips langsung menuju ke rumahnya. Pengacara itu terlihat sangat galau dan tak tahu harus berbuat apa. Awalnya karena iseng, dia mencoba menghubungi brosur iklan yang ditemui tadi di toilet bar. Ketika pertama kali dicoba, dia tak begitu yakin kepada perusahaan yang mampu memberikan dalam tanda kutip kesempatan kedua atau plan B. Karena semakin mabuk, Phil coba lagi untuk kedua kalinya. Percaya atau tidak, perusahaan itu punya mesin waktu, bisa membawa customer mereka menuju tanggal, bulan, dan tahun berapapun yang dikehendaki oleh pengguna jasa mereka. Menurut keterangan, besok pagi Phil akan dijemput oleh agen perusahaan dan sepertinya mereka tidak main-main. Hey!
Phillips mendapati dirinya terbangun dan kembali pada tanggal 18. Ya, ini sesuai dengan keinginannya. Phil berusaha memperbaiki semua kejadian lebih baik dari sebelumnya. Mulai dari acara makan malam pesta ulang tahun mertua sampai sikap tegas atas ketidakdisiplinan Andy. Phil turun ke bawah dan langsung menemui mandor. Mereka membuat kesepakatan terkait target penyelesaian proyek renovasi rumah. Phil akan memecat Andy dan menggantinya dengan pekerja baru. Kondisi di jalan masih sama macetnya. Masih ingat Eve mau pergi ke suatu tempat menggunakan transportasi umum. Setelah diikuti oleh Phil, ternyata istrinya itu pergi ke klinik kandungan. Ternyata Eve hamil. Phil dan Eve bicara empat mata tentang situasi rumah tangga mereka. Sejujurnya, Eve sudah putus asa akan hubungannya dengan Phil. Namun pengacara muda itu berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki semua sikap buruknya selama ini. Sampai di kantor, Phil tidak mau Eve harus lembur demi pekerjaan sebagai sekretaris. Dia meminta kepada staf di sana untuk mencari pegawai baru. Selain itu, Phil juga tidak jadi lembur mengerjakan bahan presentasinya untuk besok. Dia malah pulang lebih awal untuk mengganti cat rumah. Sampai di rumah, Eve terkejut melihat Phil bekerja sendiri mengecat rumah. Sedikit kilas adegan, kalau sebelumnya Andy diberi uang oleh Phil, kini pria itu tidak jadi dapat uang, bahkan sudah dipecat. Kondisi tersebut membuat istri Andy marah. Alhasil, pria pemabuk itu dilarang bertemu dengan putrinya. Kembali ke rumah Phil, pengacara itu sekarang benar-benar berubah 180 derajat. Dia mengizinkan Eve untuk kembali bermain musik agar tidak merasa jenuh. Diiringi sebuah lagu nostalgia, pasangan suami istri ini pun berdansa hingga larut. Keesokan paginya, masalah mulai muncul karena Phil semalaman mengecat rumah. Alhasil dia tidak menyelesaikan bahan presentasi untuk hari ini. Proyek besar yang 80% sudah ada dalam genggaman kini lepas begitu saja. Jelas, hal ini membuat Patrick sangat kecewa. Pulang dari kantor, Phil dan Eve hadir ke acara makan malam. Di sana, semua orang tampak sangat bahagia. Setelah makan malam, Patrick dan Phil punya percakapan rahasia. Ternyata Patrick punya hubungan gelap dengan seorang klien dari perusahaan raksasa Kiss. Supaya menang tender, tak mau berlama-lama membahas hal tersebut, Phil dan Eve pulang dari sana. Saat ini Phil dan Eve benar-benar menikmati romansanya kembali. Bangun pagi, Phil melihat Eve sudah lebih dulu bangun dari tidurnya. Musikus wanita itu sedang mencari alat musik cello di internet. Di ruang bawah terdengar keributan. Dalam keadaan setengah sadar alias mabuk, Andy mengancam mandor agar mau memperkerjakannya kembali. Phil datang menenangkan saudaranya itu. Andy menjelaskan kalau dirinya sekarang sudah tidak diizinkan bertemu dengan putrinya karena tidak memberi jatah uang mingguan kepada sang istri. Selain itu, karena tender tidak jadi dimenangkan, Phil tidak punya uang untuk membayar renovasi rumah dan membeli alat musik cello untuk Eve. Ya, sang istri yang tadinya happy kini berubah jadi emosi. I'm gonna take care of everything. 3 tahun yang lalu, Phil dan Eve menghabiskan waktu liburan mereka di Karibia. Momen tersebut adalah salah satu yang terbaik dalam kisah cinta mereka. Eve mengutarakan kalau dirinya sangat ingin menikah dengan Phil. Atas permintaan tersebut, diam-diam Phil sudah menyiapkan cincin dan mau melamar Eve di atas bukit yang indah dan bernuansa romantis. Tapi entah mengapa, Phil mengurungkan niat tersebut. Tahun 2022, Phil akhirnya berhasil membelikan alat musik cello untuk Eve. Cello itu sebenarnya punya Eve yang sudah dijual beberapa tahun silam. Phil berusaha melacak pemilik barunya, lalu membelinya kembali. Andy yang dulu bukanlah yang sekarang. Sepertinya saudara kandung Phil itu sudah berubah, tidak lagi menjadi alkoholik. Andy meminta bantuan Phil untuk memberikan hadiah ulang tahun kepada putrinya, sebab sang istri belum mengizinkannya untuk bertemu. Amanah atau tugas tersebut akhirnya dilaksanakan segera oleh Phil, dan putri Andy terlihat sangat bahagia.
Berkat hubungan gelap Patrick dan klien dari Kiss, Sandra akhirnya law firm miliknya dan Phil sukses menang tender. Tapi dua pengacara saja tidak cukup. Patrick diam-diam sudah mengajak salah seorang pengacara muda dan berbakat bernama Miranda Delano. Malam harinya, Pat dan Phil datang ke apartemen Miranda untuk membahas soal kerjaan. Phil tampak begitu gugup. Ternyata Miranda dulunya pernah ada hubungan dengan Phil. Demi tender baru dan bisa memenangkan perkara, Pat dan Phil resmi mengajak Miranda join di perusahaan mereka. Pulang dari rumah Miranda, Phil Patrick, si pria berewokan, sepertinya banyak membuat kebijakan tanpa berunding dengan Phil terlebih dahulu. Selain meng-hire Miranda ke perusahaan, rupanya Patrick juga sudah merekrut perempuan desa sebagai sekretaris sekaligus resepsionis di kantor. Hal ini cukup mengejutkan Phil. Di ruang kerja, Sandra dan Patrick sudah ada di dalam. Perwakilan dari Kiss Corporate menugaskan Pat dan Phil untuk mengunjungi dua alamat. Sebagai informasi, CS meminta bantuan kepada law firm milik Pat dan Phil untuk membebaskan lahan. Nantinya lahan tersebut akan dibuat tambang oleh Kiss Corporate. Dalam perjalanan ke rumah warga, Phil meminta kepada Pat untuk mempertimbangkan kembali keputusan meng-hire Miranda ke dalam tim mereka. Akan tetapi, Pat tidak mendengar alasan yang kuat dari Phil mengapa rekannya itu tidak menyukai Miranda. Kembali ke tugas mereka, kunjungan pertama Phil dan Pat ke dua rumah warga mendapat penolakan cukup keras dari salah seorang warga. Evelyn sekarang mulai kembali kursus musik semenjak alat musik kesayangannya kembali dipelukan. Akan tetapi, membagi waktu sebagai seorang pemain musik dan sekretaris tidaklah mudah. Ketika sedang asik berlatih, dia mendapat telepon dari Phil dan menyuruhnya untuk membuat surat kontrak. Namun Eve menjawab kalau ia tidak bisa melakukan tugasnya tanpa waktu karena tak mau sampai memicu pertengkaran. Phil coba memahami situasi Evelyn saat ini. Malam pun tiba, Eve pulang lebih larut dari biasanya karena ada pertemuan dengan seorang teman lama bernama Naomi. Keesokan harinya, terlihat Pat sedang menyewa kondominium untuk sekretaris barunya. Entah apa maksud dan tujuan Patrick, namun yang pasti sekretaris yang masih berusia belia itu terlihat sangat bahagia. Setelah itu, Pat dan Phil datang ke kantor Kiss untuk membahas soal kontrak pembebasan lahan. Sayang seribu sayang, draft kontrak yang dibuat oleh Eve tidak kuat di mata hukum sehingga membuat klien mereka itu kecewa. Usai meeting, Pat rupanya sudah mengundang Miranda untuk datang ke kantor. Phil cukup terkejut, ia tak ingin Eve bertemu dengan Miranda. Phil buru-buru ke kantor, tapi sudah terlambat. Phil mengajak Miranda ke ruangan untuk bicara. Dari obrolan mereka, Phil mengatakan kalau ia dan Eve belum menikah. Ya, ternyata Phil dan Eve hanya hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Setelah ngobrol santai dengan Miranda, Phil menemui Eve. Kekasihnya itu cemburu mengetahui Miranda bergabung dengan perusahaan. Kini situasi pun menjadi kacau. Phil sepertinya sudah tidak sanggup berpikir jernih. Ia sangat ingin Miranda pergi dari kantor. Solusi satu-satunya adalah Plan B. Pengacara muda itu menghubungi Plan B, namun sayangnya saldo kartu kreditnya tidak cukup. Dia tidak bisa lagi menggunakan jasa kesempatan kedua. Phil menemui staf kantornya dengan tujuan pinjam uang. Stafnya tidak bisa mengabulkan permintaan Phil karena di bulan ini kekasih Eve itu sudah meminjam 10.000 US dollar untuk biaya renovasi rumah dan beli cello. Sepulang dari kantor, Phil membawa seikat bunga dan pergi menemui Eve di tempat kursus musik. Eve menjelaskan kalau rasa cemburu ini terjadi karena dia pernah tidak sengaja membaca pesan singkat Phil ke Miranda. Sang kekasih pernah mengatakan kalau ia ingin hidup bersama Miranda. Phil menegaskan hal itu sudah lama terjadi dan dia sama sekali tidak pernah melakukan hubungan dewasa dengan Miranda. Karena masih kesal, permintaan dan penjelasan Phil ditolak mentah-mentah oleh Eve. Meskipun dengan tegas Phil berkata, "Aku lebih memilih kamu daripada Miranda dan karirku sendiri." Why should I fucking bother?
Malam harinya, Phil pulang dan melihat Andy ada di rumahnya sedang memperbaiki toilet. Sungguh mengecewakan, rupanya Andy masih saja doyan menenggak botol. Pagi harinya, Phil masih mengemis maaf dari Eve. Dia menceritakan sedikit momen di Karibia tatkala ia sudah menyiapkan cincin untuk melamar. Setelah itu, Phil pergi dan membiarkan Eve menjernihkan pikiran. Sekarang Phil mengantar Andy ke tempat kerja. Setibanya di sana, Phil menegaskan kepada semua rekan kerja adiknya itu agar jangan pernah sekalipun mengajak ke bar dan minum minuman keras. Setelah dari sana, Phil mendatangi rumah Miranda dan langsung memecatnya. Alasannya jelas, karena kehadiran Miranda hubungannya dengan sang kekasih memburuk. Kemudian Phil pergi ke lokasi pembebasan lahan. Ternyata di sana sudah ada Pat, ingat sekretaris baru di kantor. Ia adalah putri salah satu warga di sana. Pria itu yang tadinya keras kini melunak dan sepertinya ia mau menjual rumahnya ke perusahaan Sis. Ketika menuju ke mobil, Phil mengatakan kalau Eve hamil dan mereka harus segera liburan. Tentu Pat senang mendengar kabar tersebut. Lalu Phil juga mengatakan kalau dia sudah memecat Miranda. Untuk keputusan yang satu ini, Pat marah dan langsung pergi meninggalkan Phil. Fuck you, Phil. Fuck you. I'll find a way to make it work. Singkat cerita, Phil dan Eve tiba di Karibia, lokasi yang sama seperti tempat dulu yang mereka datangi. Phil melamar Eve dengan romantis, namun sungguh tak terduga, Eve mengatakan sebelumnya ia pernah putus asa dengan Phil soal hubungan mereka, bahkan hilang rasa. Akibatnya, Eve tergoda dengan pria yang baru ditemui dan mereka pun berselingkuh. I cheated on you, Phil. Congratulations, Ev, you won. I'm telling you this because I want to spend my life with you, Phil. Saat ini masyarakat desa sedang melakukan aksi unjuk rasa karena mereka sudah mengetahui niat Kiss Corporate yang akan membangun tambang di atas lahan yang baru saja dibebaskan. Tambang tersebut punya dampak buruk terhadap lingkungan sekitar. Eve datang menemui Phil dan membujuk kekasihnya itu agar mau membukakan pintu maaf. Fakta lain terungkap kalau Eve sudah tidur dengan selingkuhannya yang merupakan seorang pengacara juga sebanyak 3 kali. Phil curiga apa jangan-jangan bayi yang ada di perut Eve bukan anaknya. Eve mengungkit soal Miranda yang membuat Phil sekilas mengingat kembali kenangan lama ketika Miranda makan malam bersamanya, lalu mengundang Phil untuk mampir ke apartemennya tapi ditolak. Sejauh ini Phil adalah pria yang setia. Eve juga mengungkit sikap cuek Phil pada saat dirinya merasa cemas karena ada benjolan seperti tumor di bagian dada. Patrick sedang bersiap mengantar anak angkatnya ke sekolah. Ia terkejut ketika melihat Sandra lewat di depan rumah. Kini hubungan mereka sudah berakhir dan kemungkinan besar kontrak kerjasama Kiss dengan law firm miliknya juga kandas di tengah jalan. Sementara itu, Phil saat ini sedang disibukkan dengan tugas mencari keberadaan Andy. Ya, si pemabuk bengal itu pergi dari rumah hingga membuat ibunya khawatir. Mau tidak mau, suka tidak suka, Phil harus menuruti perintah ibunya untuk mencari keberadaan Andy. Di kantor, Eve resmi dipecat oleh Phil dengan alasan tidak becus membuat surat kontrak yang diminta beberapa hari yang lalu. Kekasihnya itu tidak terima. Ia mengatakan kalau rumah yang mereka tempati sekarang adalah hasil dari jerih payah bersama. Patrick masuk ke ruangan, kemudian mengintervensi. Kau tidak boleh sembarangan memecat Eve. Dia saudariku, dia juga punya saham di perusahaan ini. Phil pun tak bisa berbuat apa-apa dan kembali lagi, plan B adalah solusinya. Kali ini Phil mau mengulang waktu sekitar 6 bulan yang lalu sebelum ia dan Eve memutuskan untuk membeli rumah. Adegan terlempar ke masa lalu di mana Phil dan Eve sedang melihat rumah. Ketika agen propertinya datang, Phil berkata, "Saya tidak jadi membeli rumah ini." Kemudian adegan berpindah ke Eve yang sedang memeriksa benjolan di bagian dada. Phil tidak cuek lagi, dia datang dan lebih memperhatikan keluhan kekasihnya tersebut. Phil menyarankan untuk segera memeriksakan ke dokter. Kemudian Phil hadir pada persidangan. Disinilah awal mula perjumpaan Phil dengan Miranda. Malam harinya, Phil ingat kejadian pertama kali Andy terlalu banyak minum hingga ketahuan istrinya. Dengan sigap, Phil langsung menyelamatkan rumah tangga Andy dengan membawanya pergi sebelum masuk ke dalam rumah. Agar segera sadar dari pengaruh alkohol, Phil membawa Andy ke rumah sakit.
Keesokan harinya, setelah mengungkapkan rasa prihatin terkait kondisi Andy, Eve terus-menerus menyinggung soal rumah baru. Namun Phil tampak tak mau meladeni topik tersebut karena dia masih teringat tentang perselingkuhan Eve. Bahkan, Phil sedikit menyinggung soal perselingkuhan ke Andy. "Apa yang kau lakukan jika istrimu berselingkuh?" tanya Phil. Lalu adiknya itu merespon, "Mengapa kau tanya itu? Apakah Eve selingkuh?" "Tidak," jawab Phil yang tidak mau Andy tahu soal perselingkuhan Eve. "Come on bro, jangan terlalu overthinking," balas Andy. Sidang kedua digelar dan Phil berhasil memenangkan kasus kliennya. Miranda yang berada di pihak lawan kagum dengan kepintaran Phil. Wanita cantik itu mengajaknya untuk makan malam bersama, persis seperti adegan sebelumnya. Namun kali ini Phil tidak menolak ajakan Miranda untuk mampir ke apartemen. Tiba-tiba Phil merasa menyesal karena telah lebih dulu menduakan Eve. Ia segera meninggalkan Miranda. Penyesalan pun semakin besar dirasakan oleh Phil. Bahkan ia sampai menghubungi Plan B, tapi sayangnya Plan B tidak dapat bekerja karena Phil belum menyelesaikan momen atau takdir kesempatan kedua di masa sekarang ini. Phil sampai di rumah dan mengatakan kepada Eve bahwa ia sangat mencintainya. Keesokan paginya, Eve berangkat lebih awal karena ingin mencari pekerjaan agar bisa membeli rumah. Phil melarangnya untuk melamar pekerjaan dan lebih baik berfokus ke dunia musik. Soal rumah, Phil berjanji akan segera membeli rumah baru dengan uangnya sendiri, tanpa bantuan Eve. Kini hari-hari Phil berjalan mulus karena dia sudah pernah melewati ini sebelumnya. Seluruh kasus di pengadilan berhasil dimenangkan hingga keuntungan perusahaan naik berlipat ganda. Kehidupan rumah tangga Andy juga sekarang jauh lebih baik berkat bantuan Phil pada malam overdosis itu. Singkat cerita, datanglah seorang klien tua yang ingin mengurus perceraian dengan istrinya. Phil tidak mengizinkan Patrick dan Eve untuk melayani sebab menurut takdir sebelumnya, kasus pria tua ini adalah cikal bakal yang mempertemukan Eve dengan selingkuhan. Phil memenangkan pria tua itu dan mengantarnya pulang dengan selamat. Setelah dari sana, Phil iseng ingin melihat bagaimana rupa pengacara selingkuhan Eve di takdir sebelumnya. There it is, Walker. This about a case? I just wanted to take a look at you. Phil sampai di rumah dan merayakan malam keberhasilannya bersama Eve karena sudah berhasil menangani sejumlah kasus. Kali ini Phil sangat yakin kalau dia ingin punya anak bersama Eve. Keesokan paginya tibalah masa di mana perusahaan kios berseteru dengan warga. Dalam takdir kali ini, Pat berada di pihak warga, bukan Keys. Menurut cerita, Patrick bertemu dengan seorang gadis muda di bar. Kemudian gadis itu memperkenalkannya dengan sang ayah. Gadis muda yang dimaksud Pat adalah sekretaris di takdir sebelumnya. Setelah menutup panggilan telepon dari Pat, Eve datang menemui Phil untuk pamit pergi ke acara audisi para musisi. Meski sekarang semuanya sudah baik-baik saja, tapi pikiran Phil seolah masih terus dihantui masalah perselingkuhan. Semua kerabat datang ke rumah baru milik Phil dan Eve. Sekalian di malam yang sama, Eve mengumumkan tentang kehamilannya. Semua bahagia dan bersulang. Di tengah acara, Phil ceritakan kepada Andy kalau sampai detik ini dia tidak bisa menghilangkan overthinkingnya tentang perselingkuhan. Keesokan paginya di kantor, Pat dan Phil mulai mempelajari tentang perusahaan Keys dan proyek tambang mereka yang akan dibangun di area pemukiman warga. Ada nama salah seorang pakar geologi yang dulu pernah bekerja untuk Keys, Yaling Liu. Patrick mencari cara agar bisa kenal dengan wanita tersebut. Step awal yang mantap, Pat datang ke yayasan kanker karena ia tahu Yaling rutin hadir ke tempat tersebut. Mereka berkenalan hingga menjadi akrab. Phil datang ke auditorium tempat Eve berlatih. Praktisi hukum ini memperhatikan seorang pria yang tampak akrab dengan kekasihnya itu. Overthinking Phil, atau biasa disingkat oleh anak zaman sekarang OVT, kembali kumat. Ditambah lagi Eve harus pergi ke acara makan bersama teman-teman musisinya. Welcome to Plan B Agency. State the reason for the trip.
Patrick semakin akrab dengan Yaling. Keduanya sedang mempersiapkan kondisi fisik untuk mendaki Gunung Kilimanjaro dalam acara charity. Ketika sedang asyik olahraga bersama, Patrick sedikit banyak mengorek tentang bahaya yang timbul apabila pertambangan dibangun di area pemukiman warga. Phil kembali datang dan rencananya hendak menjemput Eve, tapi kekasihnya itu tidak bisa ikut dengan Phil karena ada acara bersama teman-teman orkestranya di bar. Mendengar hal tersebut, pikiran negatif Phil semakin menjadi-jadi. Pergi dari auditorium, Phil mampir menemui Andy di panti rehabilitasi para pecandu alkohol. Di sini terungkap fakta baru kalau Andy bukanlah saudara kandung Phil, melainkan Tiri. Selesai sesi curhat di panti, Phil bicara empat mata dengan Andy soal kecurigaannya kalau Eve selingkuh. Tegas, Andy menyebut Phil terlalu overthinking tanpa sebab. Keesokan harinya di kantor, persis sama jam pulang kerja, orang-orang dari desa yang berseteru dengan Keith datang menemui Phil. Mereka ada sesuatu urgensi, sehingga tidak bisa ditolak oleh Phil. Akibatnya, Phil terlambat sampai ke acara pementasan orkestra Eve. Eve tampak sangat kecewa, beruntung kekecewaan tersebut tidak berlangsung lama. Selang beberapa hari kemudian, Eve dalam kondisi hamil harus pergi ke luar kota untuk melakukan tur bersama teman-teman musisinya selama 1 minggu. Phil sebenarnya tidak rela, tapi apa boleh buat, dia harus melepas Eve pergi. Di kantor, Patrick mengungkap sebuah fakta kalau penambangan Keith memang benar membahayakan penduduk sekitar. Tapi mereka butuh bukti yang valid. Rencananya, Yaling akan dijadikan saksi untuk membela warga dalam persidangan nanti. Setelah bicara dengan Pat soal kerjaan, Phil coba menghubungi Eve tapi tidak ada jawaban. Kemudian dia pergi lagi ke tempat rehabilitasi para alkoholik. Di sana Phil bicara banyak dengan mentor tentang pikiran buruk yang dialaminya. Tidak ada solusi lain kecuali Phil mau berdamai dengan dirinya sendiri, begitu kata si mentor. Besok paginya, Yaling datang ke kantor dan meluapkan kekecewaannya kepada Pat. Dia tidak menyangka pertemanan mereka selama ini hanya untuk mengumpulkan data tentang tambang milik Keith. 90% dapat dipastikan Yaling tidak akan mau menjadi saksi dalam persidangan nanti. Patrick menyusun rencana lain. Dia mendatangi kantor Keith dan mengancam mereka, kalau kalian tidak mau mengalah dalam kasus ini, maka saya akan sebarkan informasi kalau proyek tambang ini menimbulkan dampak buruk bagi warga sekitar. Meski diancam, para petinggi Keith tampak tidak takut dengan gertakan tersebut. Di tempat lain, Phil dapat panggilan telepon darurat. Eve sakit dan harus melahirkan secara prematur. Phil sampai di rumah sakit, Eve dalam kondisi lemah tak berdaya, sementara putri mereka dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Organ tubuh bayi tersebut belum terbentuk sempurna, terutama di paru-parunya. Ini semua akibat Eve tidak mau memeriksakan kondisi fisik dan bayinya secara rutin. Otomatis ia buta dengan bahaya yang mengancam kandungannya. Singkat cerita, Eve dan bayinya dipindahkan ke rumah sakit di kota mereka tinggal. Setibanya di sana, Pat datang membesuk. Ketika Pat baru saja turun dari mobilnya, datang mobil dari arah lain yang nyaris menabrak. Sejumlah keluarga mereka juga datang ke rumah sakit untuk memberi semangat kepada Eve. Sepulangnya dari rumah sakit, Patrick melihat ada paket yang berisikan foto-foto anggota keluarganya. Sepertinya ini semua adalah bentuk serangan balasan dari Keith. Malam harinya, Phil tidur di rumah sakit menemani Eve. Kekasihnya itu mengakui kalau ini semua terjadi akibat keteledoran. Phil kesal bercampur kecewa, kemungkinan sangat kecil untuk melihat anaknya bisa sembuh dan normal seperti bayi pada umumnya. Tak ada solusi lain, Phil segera menghubungi Plan B. To save my child. Patrick pergi ke motel sendirian karena takut menghadapi ancaman dari Keith. Bahkan dia sudah membuat kesepakatan dengan Keith, berjanji akan tutup mulut soal borok proyek penambangan perusahaan raksasa tersebut asalkan keluarganya tidak dicelakai. Pat menceritakan semua kisah ini kepada Phil, namun rekannya itu seolah tak mau ikut campur.
Bukannya tidak setia kawan, tapi sebagaimana diketahui, Phil saat ini juga sedang dilanda masalah besar terkait anak dan kekasihnya yang masih dirawat di rumah sakit. Keesokan harinya, Phil harap-harap cemas menunggu kedatangan agen Plan B. Sementara itu, Eve terus-menerus menghubungi, memintanya untuk segera datang ke rumah sakit agar bisa memberi perhatian lebih. Phil terjepit, di satu sisi ia sangat ingin bisa ke rumah sakit, tapi di sisi lain ia harus menunggu agen Plan B. Berjam-jam sudah berlalu, dari pagi sampai malam, agen Plan B tak kunjung datang. Nyaris putus asa, dua agen bergaya rambut punk itu akhirnya It's about time. seperti biasa, Phil langsung mendarat pada waktu yang diinginkan. Hari ini, Eve siap-siap berangkat tur selama 1 minggu. Berbagai macam upaya dilakukan Phil untuk mencegah Eve pergi. Tapi Celis itu sangat keras kepala, saking gemesnya karena Eve tak mau mendengarkan nasihat Phil. Tidak sengaja wanita itu jatuh dari tangga. Naomi yang sedari tadi sudah di depan pintu langsung membawa Eve pergi. Phil mengejar Fanny yang membawa rombongan musisi itu. Sepertinya sulit untuk mencegat mereka di jalan bebas hambatan. Muncul ide brilian dari Phil, menghubungi ibunya lalu mengatakan kalau dirinya kecelakaan. Ia minta tolong ke ibunya agar segera mengabarkan ke Eve, dan hasilnya langsung saja, tak mau basa-basi, setelah mengatakan kalau diri baik-baik saja, Phil minta ke dokter agar segera memeriksakan kondisi Eve. Andy juga hadir di sana karena dapat kabar yang sama soal kecelakaan yang dialami Phil. Strategi Phil kali ini sangatlah mantap. Nyawa bayi yang ada di dalam perut Eve selamat. Ayah ibu Eve dan Patrick yang juga ada di rumah sakit ikut bahagia mendengar keterangan dari dokter. Malam harinya, Phil menemani Eve di bangsal rumah sakit. Aneh tapi nyata, ya begitulah wanita. Eve marah-marah ke Phil karena menganggap kekasihnya itu sengaja melakukan aksi ini karena tak suka melihatnya ikut tur konser. Phil menegaskan bahwa dirinya ingin menyelamatkan Eve dan calon buah hati mereka. Setelah debat hingga mendengarkan penjelasan singkat, akhirnya Eve mau mengerti dan Phil pun jadi lega. Di TV kamar rumah sakit, Phil menyaksikan pengumuman angka lotre. Rupanya sebelum Phil melakukan perjalanan ke momen ini, dia telah mencatat angka lotre yang akan menang. Sepertinya tak lama lagi pria bermata biru itu akan segera menjadi miliarder. Masih ingat kan takdir sebelumnya yang menampilkan Pat mengancam Kiss Corporate lalu dia diserang balik oleh perusahaan raksasa itu? Kini semuanya berbeda. Phil lah yang menjadi target Kiss, mulai dari nyaris ditabrak hingga paket berisi foto yang ada di teras rumahnya. Masalah ini sangat serius. Phil mengajak Eve pindah rumah agar nyawa kekasih dan calon bayinya selamat. Selain itu, Phil juga mengundang wartawan untuk datang ke kantornya agar bisa melakukan siaran. Phil membongkar semua kedok Kiss ke media dan disiarkan di seluruh TV nasional. Phil jauh berbeda dari Phil yang biasanya. Pria itu tampil penuh percaya diri karena jumlah uang di rekeningnya sekarang naik secara drastis akibat menang lotre. Bahkan, diam-diam Phil sudah membeli rumah baru untuk Eve dan calon putrinya. Phil datang ke kantor dan menyerahkan semua keuntungan sekaligus saham perusahaan ke tangan Patrick. Jelas, rekannya itu sangat terkejut mendengar berita tersebut. Setelah dari kantor, Phil pulang ke rumah. Dia mendengarkan lantunan musik dari Eve dan teman-temannya. Wajah Phil tampak tidak begitu bahagia sebab ada Alejandro di sana. Ya, pria itu sering dibayangkan oleh Phil sebagai selingkuhan Eve. Sesi jamming selesai, Phil ajak Eve bicara empat mata. Dia mengatakan kalau sekarang Eve sudah tidak perlu pusing lagi soal keuangan rumah tangga. Kemudian Phil mengajak Eve melihat rumah baru mereka. Tiba di sana, pengacara muda itu sejujurnya mengatakan, "Aku memenangkan lotre. Total saldoku saat ini 25 juta US dollar." Eve cukup terkejut mendengar berita tersebut. Tak lama kemudian perut Eve kontraksi dan
Phil pulang ke rumah mewahnya dan melihat Eve sedang tidur bersama putri mereka di sofa. Di meja makan, Phil menemukan susu formula dan penampakan itu membuat dia sedikit kesal. Phil membangunkan Eve dan bertanya, "Mengapa kau memberikan susu itu? Bukankah kita sudah sepakat kalau bayi ini hanya diberi ASI saja?" Eve menjelaskan kalau ASINya tidak terproduksi dengan sempurna. Tak lama setelah kejadian itu, Phil membuka sebuah yayasan peduli anak. Tujuannya agar semua bayi yang ada di kota mereka bisa tumbuh kembang dengan sempurna tanpa kekurangan gizi. Eve kecewa melihat aksi Phil. Menurutnya mantan pengacara itu terlalu banyak mengatur dan seperti paling tahu segalanya. Bahkan Eve menilai semua orang yang ada di sekeliling Phil dimanage sedemikian rupa supaya sesuai dengan keinginan kekasihnya itu. Sikap Phil membuat Eve gerah dan meninggalkan ruang acara peresmian yayasan. Phil datang menemui Eve dan berkata jujur kalau selama ini dia telah menggunakan jasa agensi Plan B. Makanya dia tahu banyak hal yang akan terjadi. Mungkin Eve tidak begitu percaya. Untuk membuktikannya, Phil menelpon agensi Plan B, tapi musisi wanita itu mengabaikan dan langsung pergi dari sana. Di rumah, pertengkaran masih berlanjut. Eve ingin meninggalkan Phil. Dia sudah tak betah hidup bersama orang yang terlalu banyak mengekang. Phil tak kuasa menahan amarah kesedihannya ketika dia tahu kalau Eve akan membawa pergi putri mereka. Alhasil, Phil galau berat, bahkan ibu kandungnya sendiri tak kuasa membantu. Andy datang menemui Phil. Saudaranya itu coba menghibur dengan mengajak pergi ke bar. Bukan hiburan yang didapat, malah justru musibah. Phil mabuk tak sadarkan diri dan Andy kembali menjadi seorang peminum. Beberapa hari kemudian, Patrick datang ke kantor Phil dan bicara tentang hak asuh putri mereka, sekaligus putri dari sahabatnya itu. Dengan ucapan angkuh, Phil mengatakan kalau dirinya akan membayar berapapun agar putrinya, Charlotte, kembali ke tangannya. Pat yang sekarang menjadi kuasa hukum Eve soal hak asuh coba disogok Phil sebesar $200.000 supaya mau mengalah. Tentu saja Patrick menolak. Keluarga akan selalu jadi prioritas utama. Sementara itu, Eve kembali bergabung dengan grup orkestranya. Alejandro senang sekali menerima Eve kembali. Terlebih lagi ketika dia mengetahui kalau Celis itu baru saja putus dengan sang kekasih. Phil sadar tidak ada orang lain yang lebih baik merawat anak daripada ibunya sendiri. Dia pun membatalkan gugatan hak asuh. Phil mengunjungi Eve dan meminta izin kepada mantan kekasihnya itu untuk membawa Charlotte jalan-jalan. Eve mengizinkan dan Phil terlihat begitu bahagia. Phil dan Eve sekarang sudah sepakat, meski sudah tidak lagi bersama, mereka akan jadi orang tua yang baik dan akur agar bisa membesarkan Charlotte. Ketika Eve bermain musik dan menikmati waktu bersama teman-temannya, Phil senantiasa menjaga Charlotte. Suatu hari ketika Eve baru saja pulang party bersama Naomi, insiden kecil menimpa Charlotte. Balita itu mengalami hidung tersumbat. Phil menghubungi Eve dan mantan kekasihnya itu langsung ke rumah sakit. Menurut keterangan dokter, Charlotte baik-baik saja, hanya butuh sedikit terapi uap untuk menyembuhkan hidung tersumbat yang dideritanya. Pulang dari rumah sakit, Phil mengungkapkan bahwa ia masih mencintai Eve, tapi sayangnya perasaan tersebut sudah tak lagi berbalas. Tak lama kemudian, Phil terbangun di rumah sakit dalam kondisi luka dan lebam. Semua rekan dan keluarga mengasihaninya, tapi tidak dengan Eve. Mantan kekasihnya itu mengutuk, "Semoga kau lekas mati, Phil." Andy sampai di rumah sakit, kemudian Phil meminta bantuan untuk segera membawanya pulang ke rumah karena ponsel Phil hilang. Dia menyuruh Andy untuk mengambil brosur iklan Plan B di kantornya. Tentu semua orang bisa menebak apa yang dilakukan Phil. Ya, dia kembali menggunakan jasa agensi spesialis kesempatan kedua itu. Tapi kali ini ada yang aneh, bukan Phil yang dijemput, tapi malahan Eve. Sepertinya agensi Plan B ada kesalahan teknis, ataukah gara-gara panggilan terakhir yang terputus ketika di acara peresmian yayasan. Evelyn Landry?
Kisah sekaligus takdir baru terlempar ke 7 tahun yang lalu. Eve mendapati dirinya terbangun di ranjang bersama kekasih pada zaman itu. Dia shock, kaget bukan kepalang. Bagaimana bisa terbawa ke 7 tahun yang lalu? Dengan pakaian seadanya dan luka di dahi yang tetap masih ada, dia segera pergi ke acara launching kantor milik Patrick. Di sana dia bertemu dengan Phil dan langsung memarahinya. Eve tahu betul ini semua ulah Phil yang sengaja mengirimnya ke tahun sekarang. Eve tak kuasa menahan sedih berpisah dengan Charlotte, tapi Phil bingung, dia merasa tidak tahu apa-apa soal ini. Singkat cerita, takdir pun berubah. Eve pergi ke Praha untuk melanjutkan studi jurusan musik. 7 tahun kemudian, Eve pulang ke Kanada. Saat di Praha, Eve bertemu Alejandro, dan sekarang mereka hidup bahagia bersama. Sementara itu, Phil hidup bersama Miranda. Wanita cantik itu baru saja diantar pulang oleh mantan suaminya. Saat ini, Miranda sedang mengandung anak Phil. Suatu hari, Phil dan Miranda diundang ke acara pementasan orkestra Eve dan teman-temannya. Setelah menonton pertunjukan, Phil, Miranda, dan Patrick memberikan special applause untuk cellist cantik itu. Keluar dari keramaian, Phil dan Eve bertemu di sebuah tempat. Eve mengungkapkan permohonan maaf atas kejadian 7 tahun yang lalu di acara launching kantor Patrick. Aku dulu sangat mencintaimu. Aku berpikir ini semua adalah ulahmu yang membawaku ke masa ini. Tapi sekarang aku sadar inilah hidup yang aku inginkan, menjadi seorang musisi, kata Eve. Aku sudah memaafkanmu, Phil, imbunya. Phil dengan santai merespon dan menerima permohonan maaf dari Eve. Tapi sebelum berpisah, Phil mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Aku turut prihatin atas kondisimu 7 tahun yang lalu itu, dan aku juga minta maaf soal Charlotte. Sorry. The pain you think I could have caused you. And Charlotte. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar, atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!